Bilang hantu tidak akan mendekati orang yang memakai sapu tangan bertata. Dan topi lepercon. Dan kalung emas ini. Dan agar aman juga. Aku mengenakan tali pengikat celana dan juga penunjang kaki agar tidak gemetar. Dan juga rambut belakangku sudah dislotif. Dan aku juga mengenakan baju anti hantu. Dan jika ini tidak berhasil, aku masih punya senjata rahasia. Senjata pengusir hantu. Inilah senjata pengusir hantu. Aku tidak takut. Hantu Krabs, kami datang untuk menakut-nakutimu. Bodoh, aku punya senjata. Cepat pergi. Aku harus keluar dari sini. Oke teman-teman, sekarang lagi marak-maraknya teman-teman tentang influencer yang membahas tentang AI yang hanya belajar sekadar mengimport gitu teman-teman, yang dimana kalian hanya istilahnya dibutuhkan sekitar 6 bulan gitu atau 3 bulan dengan mempelajari kayak seperti Python TensorFlow, Python NumPy dan Serious dan sebagainya itu selama 6 bulan, di mana kalian akan menjadi seorang full stack data scientist gitu, atau menjadi seorang artificial intelligence gitu, dan seterusnya gitu kan. Jadi di sini hanya sebatas ya bisa kita katakan sekedar import library aja. Jadi dia tinggal bilang tinggal menggunakan TensorFlow, habis itu kita tinggal menggunakan si library ini, library itu, kita sudah bisa menjadi seorang data scientist atau artificial intelligence orang gitu, kayak pokoknya programmer lah gitu ya. Dan juga di sini juga bisa dikatakan dia juga menjelaskan lah, kita belajar menjadi full stack data scientist atau sebagai artificial intelligence hanya istilahnya belajar aja TensorFlow, belajar Pandas, belajar NumPy. Tapi pertanyaannya di sini tidak ada penjelasan yang lebih mendetail gitu tentang behind the scenes-nya atau dasar fundamental yang benar-benar nih yang harus kalian pelajari sebelum menggunakan library itu kan. Nah, di sini kita akan bahasnya teman-teman. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita istilahnya belajar ya TensorFlow, habis itu belajar Pandas, belajar NumPy yang sering kalian pakai lah tuh kan. Habis itu belajar scikit-learn dan seterusnya. Ya sebenarnya everything is be fine, tapi harus ada istilahnya pembelajaran lebih mendalam lagi teman-teman di balik tentang fokus tersebut gitu. Yaitu sebenarnya di balik kita pembelajaran tentang data scientist dan artificial intelligence itu sebenarnya adalah matematika gitu teman-teman. Karena kenapa bisa saya katakan matematika teman-teman? Karena teman-teman kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence ini sebenarnya adalah disiplin ilmu teman-teman, atau fokus ilmu yang bertujuan kan untuk menciptakan sistem yang dapat meniru atau kan mensimulasikan kecerdasan kita gitu atau manusia gitu kan. Jadi di balik algoritma artificial intelligence ini teman-teman, sebenarnya harus ada pondasi matematisi yang kuat banget gitu. Nah, jadi pondasinya apa? Yaitu adalah matematika. Karena matematika ini membantu kita memahami, mendesain, dan juga mengoptimalkan sebuah algoritma tersebut gitu teman-teman kan. Karena bisa kita katakan seperti contoh teman-teman, apa yang harus kita pelajari kan? Seperti kayak aljabar linear. Karena aljabar linear ini merupakan istilahnya menjadi tulang punggung teman-teman. Banyak algoritma AI ya, terutama dalam machine learning atau pembelajaran mesin. Dan pembelajaran deep learning atau pembelajaran lebih dalamnya ya tentang machine learning ini. Karena nanti di dalam aljabar linear matrix ini kan kalian belajar tentang vektor itu tadi, vektor dan matriks. Nah gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kenapa harus mempelajari ini? Karena data yang ada pada artificial intelligence atau data dalam AI yang kita sering pelajari fokusnya nanti, itu seringkali direpresentasikan dalam bentuk vektor atau matriks teman-teman. Contoh, misalnya nanti kalian belajar dalam computer vision ya. Nah itu gambar itu nanti akan diubah menjadi matriks nilai-nilai yang berupa pixel nanti teman-teman. Dan juga kalian dalam embedding contohnya juga teman-teman nanti di dalam artificial intelligence.
Itu digunakan nanti untuk teks atau kata yang direpresentasikan juga teman-teman sebagai nanti bentuk vektor dan ruang yang berdimensi tinggi teman-teman. Habis itu, operasi-operasi atau model-model deep learning teman-teman, seperti istilahnya jaringan saraf tiruan lah, itu juga memanfaatkan operasi-operasi seperti adanya nanti teman-teman, kayak perkalian matriks, untuklah dia menghitung nilai yang ada di setiap layer teman-teman. Jadi kita udah tahu ya, yang pertama kita bisa tulis di sini, yaitu aljabar linear. Nah, linear atau linear algebra lah tulisannya dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman, kayak ini model deep learning itu juga menggunakan operasi matriks, habis itu pun data juga di dalam model AI sering ya di sini direpresentasikan dalam vektor atau matriks seperti gambar tadi atau embedding teman-teman. Jadi dalam neural network teman-teman, misalnya kita bisa jelaskan kayak dalam neural network, misalnya output dari layer yang bisa kita tulis seperti ini teman-teman ya. Saya tulis dulu. Misalnya output dari layer Y sama dengan W X beta ini teman-teman. Nah, W X ini X-nya tanda kecil teman-teman ya. W kayak gini, W X B kayak ini teman-teman menggunakan operasi matriks untuk istilahnya dia nanti mengalirkan data dari suatu layer ke layer berikutnya. Nah, ini dia kayak gini. Dia menggunakan konsep matematika juga teman-teman. Jadi bisa kita katakan kalau kita memahami matematika, terkhususnya misalnya kayak aljabar linear ini kan kita dapat memahami lah bagaimana sebuah data itu mengalir lah melalui model-model lain, contohnya model AI, dan bagaimana model ini nanti akan memproses sebuah informasi, teman-teman. Selain itu ada lagi nggak yang harus kita pelajari di matematikanya? Ada, teman-teman. Yaitu bisa kita katakan kalkulus, teman-teman. Kalkulus. Nah, jadi kenapa kalkulus sih? Sebenarnya di sini teman-teman kalkulus terutama kayak istilah diferensial teman-teman itu sangat penting juga loh kayak dalam pembelajaran mesin atau atau machine learning teman-teman. Karena dia nanti akan melibatkan semacam optimasi fungsi seperti nanti ada nama loss function teman-teman atau fungsi loss ya. Jadi model AI nanti teman-teman istilahnya di-training atau juga, dilatih gitu dengan meminimalkan istilahnya kesalahan ya atau loss itu tadi. Makanya fungsi loss function ini nanti digunakan untuk, mengukur lah seberapa buruk nanti prediksi si model tersebut teman-teman ya ketika dia nanti training atau, mempelajari gitu teman-teman. Jadi kita udah tahu ya di kalkulus nanti kita akan belajar namanya loss function di sini namanya. Habis itu ada lagi teman-teman yaitu, bisa kita tulis di dalam kalkulus itu adalah gradient teman-teman. Gradient descent namanya. Jadi teman-teman gradient descent ini kan bisa kita katakan kayak gini, sebagian besar model yang ada terdapat pada artificial intelligence atau AI juga teman-teman, itu dioptimalkan menggunakan algoritma gradient descent sini juga. Karena gradient descent sini menggunakan konsep turunan namanya ya, untuk menemukan nilai optimal pada parameter si model itu tadi teman-teman. Jadi bisa kita katakan kan, dengan kayak kalian memahami konsep dari model, pembelajaran matematika berupa kalkulus ini kan, kalian bisa ngerti gitu, kenapa dan bagaimana gitu kan si model ini bisa dioptimalkan untuk mendapatkan hasil-hasil yang terbaik kan teman-teman. Habis itu ada juga namanya, statistika teman-teman, statistik seperti ini teman-teman, dan probabilitas teman. Nah, seperti ini, dan probabilitas. Jadi bisa kita katakan juga teman-teman si model, AI ini kan juga bisa bekerja atau working dengan data yang tidak pasti gitu kan, atau mengandung bisa katakan kalau misalnya nanti kalian udah belajar, di AI itu ada kata noise teman-teman. Jadi nanti statistik dan probabilitas ini nanti membantu kita lah menangani hal-hal yang tidak ada kepastiannya ini dalam data tadi. Misalnya teman-teman, dalam belajar nanti kalian distribusi data. Nanti probabilitas ini nanti membantu kita memahami sebuah model pola lah gitu. Model pola dalam sebuah data. Misalnya ada nanti distribusi normal atau distribusi Gaussian namanya teman-teman. Sering muncul nanti dalam pemodelan-pemodelan data. Habis itu banyak juga teman-teman algoritma artificial intelligence seperti Naive Bayes itu menggunakan pendekatan probabilistik juga untuk membuat sebuah model prediksi ya teman-teman. Habis itu dalam evaluasi model juga teman-teman kan si statistika ini juga digunakan loh untuk istilahnya,
mengevaluasi lah, sorry teman-teman, mengevaluasi sebuah performance gitu atau performa si model tadi menggunakan matriks-matriksnya nanti seperti akurasi, precision, recall, dan juga F1 score namanya teman-teman. Jadi bisa kita katakan kan, si probabilitas ini kan memberikan dasar ya kan, bagi model seperti jaringan Bayesian, machine learning yang berbasis probabilitas, dan juga sementara si statistik ini kan membantu kita dalam analisis data dan evaluasi si model AI tersebut gitu teman-teman. Masih ada lagi nggak Bang konsep-konsep yang digunakan gitu? Ada teman-teman, sebenarnya ada lagi yaitu teori optimasi namanya teman-teman di sini, teori optimasi. Jadi teori optimasi ini bisa kita katakan seperti ini teman-teman, kayak misalnya kan AI ini kan sering kali kan melibatkan istilahnya sebuah searching atau pencarian solusi yang optimal gitu kan. Jadi optimasi model ini mencari istilahnya model parameter terbaik. Nanti ada kalian belajar namanya convex optimization, ada juga hyperparameter tuning. Ini nanti akan kalian pelajari kayak fungsi dari convex optimization ini seperti apa Bang? Istilahnya kan banyak nih algoritma machine learning menggunakan konsep-konsep si convex optimization ini teman-teman untuk memastikan bahwasanya solusi-solusi yang optimal dan dapat ditemukan dengan efisien gitu teman-teman dalam model AI juga. Habis itu hyperparameter tuning ini apa Bang? Jadi gini dia, dalam melatih model AI juga kita teman-teman, kita kan sering kali harus mengatur hyperparameter seperti learning rate-nya. Jadi nanti kalian ketika memahami si pemahaman optimasi dari hyperparameter tuning ini, kalian nanti akan membantu juga teman-teman dalam memilih konsep nilai atau value yang menghasilkan performa terbaik juga teman-teman. Nanti kalian akan belajar lagi seperti logika sama teori set namanya teman-teman, kayak logika fuzzy dan model pembelajaran teman-teman. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi kita balik lagi teman-teman. Mengapa penting gitu teman-teman kan? Istilahnya kita belajar matematika gitu kan di artificial intelligence kan. Karena kita bisa memahami inti dari sebuah algoritma teman-teman. Karena kita tidak hanya menggunakan doang seperti scikit-learn atau TensorFlow ya, tetapi kita juga memahami bagaimana algoritma ini bekerja di balik layarnya teman-teman. Seperti itu. Habis itu ketika model tidak bekerja teman-teman seperti yang diharapkan, kita kan dapat mendebugging teman-teman atau mendiagnosa lah masalah-masalah berdasarkan pemahaman kita tentang si algoritma tadi atau algoritma tadi teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pun kita nggak terkejut gitu teman-teman, nggak bingung gitu. Karena kan biasanya kalau misalnya orang yang modal pakai import aja, ketika terjadi permasalahan seperti bisa kita katakan simpel aja lah seperti underfitting atau overfitting. Yang konsep di mana misalnya overfitting kan ketika si model itu terlalu tinggi kali gitu teman-teman akurasinya, sehingga menyebabkan ketika ada pemodelan data yang masuk menjadikan data tersebut bias gitu teman-teman kan. Jadi dia bingung kayak mana nih cara aku memperbaikinya. Gitulah teman-teman, makanya saya sarankan kalian istilahnya belajar matematika karena kalian nanti akan memahami inti dari sebuah algoritma si model AI ini gimana berjalan gitu teman-teman. Habis itu kalian juga tahu gimana hal misalnya terjadi seperti overfitting dan overfitting dan istilahnya underfitting teman-teman, sehingga kalian lebih mudah untuk mendebuggingnya kan seperti itu. Habis itu dengan memahami konsep optimasi juga teman-teman, kalian juga bisa dapat menulis kode yang lebih efisien dan model yang lebih akurat kan dengan belajar si matematika tadi kan. Karena kan kalian udah tahu ya konsep misalnya, oh ini model matematikanya seperti ini. Oh bisa kok kita istilahnya improvisasi lagi atau kita buat model matematikanya lebih simpel lagi atau lebih bagus lagi teman-teman hasilnya. Kan seperti itu. Jadi dengan kata lain kita bisa membangun model yang lebih dioptimalkan lagi. Habis itu teman-teman, pemahaman yang mendalam kalian juga tentang matematika ini juga nanti bisa memungkinkan loh, istilahnya mengembangkan atau memodifikasi sebuah model algoritma untuk kebutuhan spesifik. Atau bisa kita katakan kalian memiliki kemampuan loh nanti untuk berinovasi ke depannya gitu teman-teman. Habis itu pertanyaannya nih, loh jadi gimana sih? Apa yang harus saya pelajari pertamanya? Ya bisa kita katakan ya kamu belajar dari dasar dulu ya, seperti misalnya aljabar linier gitu teman-teman. Kalau misalnya belum ada dasar lagi belajar pre-aljabar gitu. Jadi nanti mulai aja kalian belajar dengan operasi matriks seperti operasi matriks, habis itu belajar determinan sama eigenvektor teman-teman. Habis itu barulah belajar dengan prekalkulus atau kalkulus dasar nanti. Nanti baru belajar konsep gradien atau fungsi turunan gitu teman-teman.
fungsi pada turunan ya atau gradien. Habis itu baru nanti pelajarilah konsep di si statistik seperti ini teman-teman dan probabilitas. Seperti nanti pahami konsep distribusi data, habis itu Mean, variansi sama Bayes namanya teman-teman. Habis itu barulah konsep kalian implementasi, baru mulai dengan framework-framework yang sederhana, baru gitu teman-teman. Tapi lebih bagus kalian implementasi konsep model matematika yang sudah kalian pelajari tanpa menggunakan istilahnya library teman-teman. Jadi dengan kata lain kalian bisa tahu bagaimana sih algoritma atau perumusan pemodelan matematika ini bekerja gitu teman-teman dalam sebuah pemrograman. Terkhususnya model AI tadi teman-teman, seperti itu. Habis itu teman-teman, bagaimana jikalau terjadi misalnya ada hal seperti orang yang hanya menggunakan istilahnya tinggal belajar import ini, import itu, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita katakan, di sini kalian hanya menjadi user teman-teman ya, bukan menjadi creator. Karena kalian dengan mengandalkan kayak istilahnya konsep library tanpa memahami konsep matematika di baliknya, kalian misalnya cenderung atau kita ini cenderung hanya menggunakan alat yang sudah ada tanpa benar-benar memahami cara kerjanya gitu. Karena bisa kita katakan nanti kalian ada keterbatasan teman-teman, keterbatasan di sini. Keterbatasan. Karena kita hanya istilahnya mengikuti contoh yang udah ada gitu teman-teman. Jadi misalnya kayak contoh yang udah ada di internet, istilahnya yang udah ada di internet teman-teman, di dokumentasi atau tutorial kan tanpa istilahnya ada kemampuan gitu teman-teman untuk menciptakan sebuah inovasi yang baru gitu, atau sesuatu hal yang benar-benar baru. Nah, seperti itu. Jadi kalian hanya, memiliki keterbatasan teman-teman, ketika kalian istilahnya orang yang hanya ingin import-import aja gitu, import TensorFlow, import NumPy, dan seterusnya teman-teman. Habis itu, ketika terjadi kesalahan nih lagi, ketika terjadi kesalahan atau bug di dalam library, ya kita kesulitan teman-teman memahami akar masalahnya gitu. Jadi kalau misalnya library tersebut ada masalah, ya udah kalian terdiam kan gitu. Menjadikan kalian salah satu orang yang ketergantungan terhadap library tersebut. Misalnya nih, jika ada model atau model AI yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, misalnya lah, loss-nya ini tidak berkurang teman-teman atau makin tinggi. Kita kan jadi bingung gitu. Apakah masalahnya ada pada data atau arsitektur model atau parameter? Karena ada 3 teman-teman. Ada 3 permasalahan ketika model itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya di permasalahan ini loss-nya itu tidak berkurang-kurang atau makin tinggi. Jadi ada tiga permasalahan, yaitu apakah data, arsitektur dari sebuah model, atau parameter. Jadi pertanyaan kan seperti itu. Nah, hasilnya gimana? Ya kita hanya menjadi seorang terbatas sebagai pada peran sebagai user teman-teman, pengguna pasif gitu, tanpa ada kemampuan untuk berinovasi atau menyesuaikan si model ini untuk kebutuhan spesifik, terutama misalnya nanti ketika kalian ingin bekerja pada perusahaan ya, seperti itu. Habis itu kalian tidak akan memahami teman-teman, dalam artian di sini mengapa gitu di balik algoritma sebuah model AI tadi. Karena kan bisa kita katakan tadi yang udah kita jelaskan sebelumnya, matematika ini teman-teman adalah sebuah inti dari algoritma AI tadi teman-teman. Jadi tanpa ada pemahaman hal ini teman-teman, kalian hanya dapat memahami apa yang dilakukan doang gitu, tetapi tidak memahami gitu, mengapa ini harus dilakukan gitu teman-teman. Contohnya, misalnya, misalnya gini teman-teman, misalnya, kita mengambil fungsi namanya fit. Nah, fungsi fit teman-teman. Ini kan ada dalam algoritma, bisa kita katakan bukan algoritma ya, tapi library namanya skitlearn, yang sering misalnya apa ya, sarjana-sarjana import inilah, atau orang yang jagonya import lah, yang di skitlearn ini tadi teman-teman, yang skitlearn bukan skitlearner ya. Skitlearn. Yang ada di Skitlearn ini tadi teman-teman, untuk melatih model kan, fungsi fit ini tadi. Tapi tahu nggak kalian teman-teman, apa fungsi dari fit ini? Gitu. Misalnya teman-teman, ketika kalian tahu cara memanggil fungsi si fit ini di Skitlearn ya untuk melatih model, tapi tanpa tahu gitu memahami konsep dari gradient atau loss function, kita nggak tahu loh istilahnya bagaimana model ini membuat keputusan. Jadi masalah umumnya nanti yang akan terdapat, kita tidak bisa loh menjelaskan istilahnya hasil model kepada orang lain. Misalnya saat bertemu tim production atau si klien. Kalian tahu nggak konsepnya nanti gitu, cara istilahnya memahaminya. Habis itu kalian kesulitan juga loh istilahnya memahami batasan-batasan atau asumsi lah mengenai algoritma yang kita gunakan tadi gitu. Hasilnya gimana Bang? Ya hasilnya secara tidak sengaja nanti kalian menggunakan model secara tidak tepat gitu teman-teman. Atau dalam konteks yang salah banget gitu untuk menghasilkan prediksi yang tidak akurat teman-teman gitu.
Habis itu apalagi Bang, ketika kita menjadi istilahnya user yang hanya mengimport-import doang, yang kata lain dia sarjana import lah gitu. Jadi library seperti TensorFlow ya bisa kita katakan kan mempermudah implementasi Scikit-learn juga, habis itu juga bisa kita katakan NumPy dan seterusnya. Tetapi teman-teman, istilahnya library seperti TensorFlow kan mempermudah implementasi, tapi teman-teman, dia itu tidak akan menggantikan pemahaman mendalam loh tentang algoritma. Jadi dengan kata lain, teman-teman kalian akan sulit menyelesaikan atau mengoptimalkan si model AI tadi. Karena kalian akan nanti kesulitan dalam optimasi. Misalnya, kita mungkin tidak memahami teman-teman, betapa pentingnya nanti ada konsep learning rate teman-teman dalam gradient descent. Habis itu juga hyperparameter tuning ini adalah menjadi sekedar nanti kalian tebak-tebakan aja lah tanpa ada dasar ilmiah. Jadi sarjana-sarjana import itu biasanya misalnya nanti ketika nge-setting hyperparameter ya udah dia setting aja misalnya di sini 0,1, 12, 15 dan seterusnya. Kenapa dibuat 15, 12? Nggak ada, tebak-tebakan aja gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Habis itu juga kesulitan juga teman-teman di penyesuaian juga gitu. Karena ketika kita menghadapi masalah yang tidak standar, kita mungkin bisa dapat kan memodifikasi modelnya gitu. Jadi kita nanti dapat mengubah fungsi loss atau kasus spesifik kan. Nah, itu kan membutuhkan pemahaman yang paham banget tentang kalkulus itu tadi. Jadi ketika misalnya ada permasalahan, ya sarjana-sarjana impor nih, aduh angkat tangan lah gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Habis itu, tanpa memahami kalian konsep dasar daripada matematika ini teman-teman dan hanya sekedar mengimport-import, kalian memiliki resiko yang sangat besar gitu dalam implementasi. Karena kalian nanti lebih rentan loh dalam membuat kesalahan yang sulit diagnosis. Contoh misalnya, kita mungkin nggak sadar gitu teman-teman bahwa data perlu kan dinormalisasikan dulu sebelum masuk ke dalam model si neural network gitu tadi teman-teman. Akibatnya, ya bisa kita katakan si model tadi mungkin ya gagal gitu teman-teman atau fail dalam istilahnya training tadi gitu. Habis itu juga satu teman-teman, kita mungkin tidak tahu istilahnya cara menangani kayak overfitting tadi. Misalnya dengan regulasi seperti namanya ada L1 dan L2 teman-teman. L1 dan L2 ya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau dengan fungsi dropout gitu teman-teman. Sehingga model kita kan tampil buruk gitu saat diujikan dengan model data-data yang baru gitu karena overfitting tadi teman-teman. Ya hasilnya gimana? Kesalahan yang tadilah dapat menghasilkan model yang tidak dapat diandalkan gitu teman-teman. Habis itu bahkan jika kode kita bisa berjalan tanpa ya error gitu teman-teman. Jadi bisa kita katakan ya kalian model AI kalian ya busuk gitu atau usang gitu teman-teman. Dan seterusnya apa Bang? Ya kalian tidak dapat berinovasi lebih jauh gitu. Jadi kalian hanya terjebak sebagai ya cuman sekedar implementasi doang tanpa istilahnya kemampuan nanti untuk berperan dalam pengembangan teknologi atau model-model AI baru. Jadi kalian sebagai implementer lah di sini, seorang implementasi doang gitu. Nah, jadi nggak akan jago-jago banget gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Habis itu gimana lagi teman-teman? Ya kita istilahnya menjadi seorang yang belajar dengan model evaluasi yang sulit gitu. Karena kita resiko teman-teman untuk mengambil keputusan yang buruk berdasarkan evaluasi yang salah gitu teman-teman. Ah, seperti itu. Apalagi yang terjadi tentang istilahnya ketika kita menjadi seorang sarjana import-import doang gitu. Ya kalian tidak siap lah untuk tantangan yang ada nanti di real life gitu teman-teman atau di dunia nyata. Kenapa? Karena solusi yang kita berikan nanti ya mungkin gagal teman-teman saat diterapkan di dunia nyata, terkhususnya nanti di perusahaan atau di mana gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi ya bisa kita katakan teman-teman ya janganlah istilahnya kita hanya sebatas sebagai seorang impor-impor doang teman-teman. Ketika kalian ingin belajar kecerdasan buatan. Jadi ya bisa kita katakan belajarlah matematika dengan benar teman-teman ya. Belajarlah matematika, konsep matematika yang benar ketika kalian ingin menjadi seorang yang paham banget gitu tentang artificial intelligence teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi janganlah kalian menjadi seorang pengguna library. Nah, jadikanlah kalian seorang pembuat solusi teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ada kritik dan saran perihal video ini, teman-teman boleh kita diskusi atau berikan kritik dan saran di bawah komentar teman-teman ya. Atau bisa buat isu perihal video ini juga teman-teman di GitHub yang sudah saya sediakan di deskripsi. Jadi kalian bisa tanya di situ teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Dadah.